hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau sejak kecil tinggalnya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum membahas isi, kita bahas sanadnya dulu. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini nama aslinya bukan Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Nah ini nih. Tapi kalau saya tanya pemain Portugal yang nomor punggungnya 7, kira-kira siapa itu? Pasti tahu jawabannya. Pemain Argentina yang nomor urutnya 10, nomor punggungnya 10, tahu. Yang pemain sinetron, siapa tuh pemain sinetron yang dulu mantan pacarnya Billy Saputra, pasti tahu. Siapa namanya kok itu pundan? Hah? Waduh. Tapi kira ditanya siapa nama asli sahabat Ali bin Abi Thalib, saya rasa belum pada tahu. Nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib. Ya ini sih begitu. Nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib. Siapa yang ngasih nama Ali bin Abi Thalib? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haidar nama kecilnya Ali bin Abi Thalib. Haidar itu artinya singa. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ketika di medan perang begarangnya bukan main, tapi cerdas. Enggak cuman garang doang, tapi brutal, tapi cerdas. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib masih tinggal bersama bapaknya, yakni Abu Thalib, terjadilah musim paceklik, musim di mana-mana susah. Karena Abu Thalib punya anak lumayan banyak, diserahkanlah Haidar bin Abi Thalib, atau yang kemudian dikenal dengan Ali bin Abi Thalib, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu lahir tahun 601 Masehi, 21 tahun sebelum Nabi hijrah pada tahun 622 Masehi. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi itu berada pada tahun 622 Masehi. Barulah itu dihitung sebagai tanggal 1 Hijriah. Ini kudu tahu sejarah. Kita nggak, apa kisah dari hijrah? Kenapa 1 Muharram dihitung pada saat Nabi melaksanakan hijrah? Pada masa siapa? Apakah pada masa Nabi? Ternyata tidak. Kapan kemudian sahabat berembuk menentukan bilangan hijriah? Kita kan kemarin rame ngerayain 1 Muharram. Ada yang baca doa akhir tahun, ada yang baca doa awal tahun. Jadilah tanggal 1 Hijriah 1443 Hijriah. Itu artinya Nabi dahulu tahun 1443 tahun yang lalu beliau hijrah dari kampung halaman tempat dilahirkan kepada nama tempat yang waktu itu Yastrib, kemudian berganti menjadi Madinatul Munawwarah. Pada zaman Umar bin Khattab
rembuk para sahabat. Kita ini mesti punya kalender sendiri supaya tidak jadi bahan ledekan oleh orang-orang barat yang kalendernya ngikutin mereka. Terus kapan kita mulai tanggal 1 Hijriah? Ada yang usul bagaimana maulidnya Nabi menjadi patokan tanggal 1 Hijriah. Ada yang usul bagaimana ketika Nabi diutus menjadi seorang Rasul, itulah tanggal 1 Hijriah. Ada yang usul bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi menjadi awal titik tolak tanggal 1 Hijriah. Ada yang usul bagaimana wafatnya Nabi pada saat itulah tanggal 1 Hijriah. Dari 4 pilihan itu, para sahabat bersepakat mulai tanggal 1 Hijriah dihitung pada saat baginda Rasul hijrah. Makanya namanya Hijriyah. Disebutnya hijrah. Tanggal 1 Muharram dihitung di awal dari tanggal 1 hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut kalender Hijriyah. Tuh. Kembali ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dididik oleh Rasul dari kecil sampai kemudian satu waktu Ali bin Abi Thalib melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Khadijatul Kubra melakukan sholat. Ali bin Abi Thalib kemudian melihat Nabi sholat. Bertanya Ali bin Abi Thalib, apa yang kau lakukan wahai Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi menjelaskan ini adalah sholat. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib meminta masuk Islam pada usia anak-anak, usia 8-9 tahun. Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib disebut karamallahu wajha, sementara sahabat lainnya disebut dengan radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang masuk Islam, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, namun tidak pernah menyembah berhala. Makanya disebut karamallahu wajha. Kalau Abu Bakar dulunya pernah jahiliyah, Umar bin Khattab dulunya pernah jahiliyah, tapi Ali bin Abi Thalib belum pernah sekalipun menyembah berhala, walaupun sebelumnya belum beragama Islam. Masuk Islam di usia 8-9 tahun, maka mendapatkan gelar karamallahu wajha, karena sahabat yang belum pernah menyembah berhala. Di samping itu ada satu keterangan, beliau itu belum pernah melihat alat kemaluannya sendiri. Begitu sucinya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Kalau Eja bukan belum pernah pegangin mulu begitu. Iya, begitu. Nah, itu sekelumit cerita tentang sahabat Ali bin Abi Thalib. Annahu qala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang telah membaca qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas. Jadi memang ini menjelaskan tentang karomah atau fadilah daripada suratul Ikhlas. Man qara'a, siapa orang yang telah membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ila akhiriha, sampai selesai, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang didapat oleh orang itu?
ba'da salatil fajri. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh, nanti akan saya ijazahkan di akhir pengajian. Ini saya dapat juga ijazahnya dari guru saya. Man qara'a, siapa orang yang telah membaca qul huwallahu ahad ila akhirnya sampai akhir ayatnya, ba'da salatil fajri, setelah selesai sholat subuh, asra maratin 11 kali, asra maratin 10 kali, lam yasil ilaiha dzambun fi dzalikal yaum wa in jahda syaitanu. Dia tidak akan memiliki dosa dalam hari itu walaupun setan ngegodain dia sampai luar biasa ngegodainnya. Man qara'a suratul ikhlas, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri asra maratin 10 kali, maka dia lam yasil ilaihi dzambun, tidak akan punya dosa, fi dzalikal yaum, pada hari itu, wa in jahda syaitanu, walaupun setan bersungguh-sungguh ngegodain makhluk itu atau manusia itu. Ini fadilahnya. Baca surah Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Kapan? Ba'da sholatil fajri. Apa itu sholatil fajri? Sholat subuh. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, hari itu dia nggak akan punya dosa. Walaupun setan ngegodain itu orang luar biasa ngegodainnya. Dari belah kanan, dari belah kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari sekeliling-kelilingnya dia ngegodain. Orang tersebut dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia suratun makiyatun. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu adalah surah makiyah. Nah, surah makiyah itu nanti akan saya jelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu sebab turunnya atau diturunkannya di mana itu terbagi menjadi 2. Yang pertama jenis surah makiyah, yang kedua jenis surah madaniyah. Nah, bagaimana pembagiannya? Surah makiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Walaupun bukan hanya di Mekah diturunkan. Misalkan diturunkan di bagian lain, bukan di kota Mekah, tetapi sebelum peristiwa hijrah, maka dinamakan suratun makiyah. Apa itu surah yang kedua? Surah madaniyah, yakni surah yang diturunkan setelah baginda Rasul hijrah, walaupun bukan turunnya di Madinah. Seperti di tempat lain dan di tempat lain, ketika diturunkan setelah baginda Rasul hijrah, maka namanya surah madaniyah. Cirinya, surah yang diturunkan di Makkah atau surah Makkiyah biasanya menggunakan kalimat yang umum. Seperti ya ayyuhan nas. Itu umum. Karena pada saat itu Islam belum melebar luas. Makanya menggunakan ya ayyuhan nas. Tetapi ketika surah Madaniyah, cirinya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu cirinya surah Madaniyah. Yang kedua, surah yang diturunkan di Mekah atau suratun makiyah biasanya cirinya pendek-pendek. Tapi surah madaniyah itu cirinya surahnya panjang-panjang. Nah, di antara ciri-ciri itu adalah pembeda dari makiyah dan madaniyah. Yang kedua, berapa
jumlah huruf dan ayat di dalam surah Al-Ikhlas. Wahia arba'u ayatin, dan surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Wa khamsu asarata kalimatin, dan ada 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una harfan, ada 47 huruf. Saya ulangi. Ada 4 ayat, ada 15 kalimat, ada 47 huruf di dalam surah Al-Ikhlas. Ada berapa ayat? 4. Ada berapa kalimat? 15. Ada berapa huruf? 47. Dalam ilmu hikmah ada 3 jenis khodam yang menempati surah Al-Ikhlas. Dulu guru saya cerita, kalau bisa naklukin ini ayat, kita akan mendapatkan 3 khodam yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas yang senantiasa ngedampingin kita. Yang mau ngamalin surah Al-Ikhlas, maka ketika dia bisa mampu kemudian mendapatkan kelebihan dari fadilah surah Al-Ikhlas, di surah Al-Ikhlas itu ada 3 khodam yang menunggu surah Al-Ikhlas. Begitu. Silakan dah yang mau ngamalin, begitu. Khodam itu apa Pak Ustadz? Ya udah begitu aja dulu, begitu. Nanti kita perpanjang di lain kesempatan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a surat Al-Ikhlas, siapa orang yang telah membaca surat Al-Ikhlas marratan wahidatan, 1 kali saja, u'tiya minal ajri kamisli ajri mi'ati sahidin. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali aja, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala 100 orang mati syahid. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 1 kali aja, maka pahalanya sama seperti 100 orang mati syahid. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, Anas bin Malik telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan, siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali saja, faka'annama qara'a sulusal Qur'ani, maka dia seperti membaca 1/3 Al-Qur'an. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka dia seperti membaca 1/3 Al-Qur'an. Wa man qara'a, dan siapa yang membaca, wa man qara'a, dan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas marrataini, fa ka'annama qara'a sulasail Al-Qur'an, maka dia seperti membaca 2/3 Al-Qur'an. Wa man qara'a, dan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas salasa marratin, 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka dia seperti membaca seluruh Al-Qur'an. Dulu para sahabat diajak cepat-cepat membaca Quran. Ali bin Abi Thalib sebentaran saja sudah kelar. Ketika ditanya, cepet banget baca Qur'annya. Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 kali surah Al-Ikhlas, dia seperti membaca 1/3 Al-Quran. Siapa yang membaca 2 kali surah Al-Ikhlas,
dia sama seperti membaca 2/3 Al-Quran. Siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, dia seperti membaca seluruh Al-Quran. Maka yang lain ketika baca Quran dari awal sampai akhir, Ali bin Abi Thalib cuma baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tuh. Besok dipraktekin sama santri. Giliran Ramadan, orang-orang pada hatam. Makanya Nando ketika ditanya, udah berapa kali hatam? 12. Dia baca Al-Ikhlas. Mana orangnya? Ada enggak? Sebab dia seperti Ali bin Abi Thalib, dia itu. Kalau ditanya 1 hari ini udah berapa hatam? Udah 2 Pak Ustadz. Berarti dia baca surah Al-Ikhlas 6 kali itu. Begitu. Nah itu. Besok Ibnu, wah pinter juga si Nando. Besok-besok kalau ditanya Pak Ustadz Ramadan begitu juga dah. Waduh. Itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa man qara'aha, dan siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali marratan, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra. Siapa yang baca 11 kali surah Al-Ikhlas, maka dia dibangunin gedung di surga yang gedungnya dari yakut yang merah. Kalau orang dibangunin istana di surga, ilokan yang punya tempatnya nggak ada di dalam surga. Reja dibangunin rumah di Prepedan, ya pasti rejanya tinggalnya di Prepedan. Kalau kita dibangunin rumah di surga, ya insya Allah penghuni atau pemilik bangunannya udah barang tentu ada di dalam surga. Berapa kali kita baca surah Al-Ikhlas? 11 kali, maka dibangunkan oleh Allah baitan manbana, dibangunkan satu bangunan, yakni di dalam surga min yakutatin hamra'a, daripada yakut hamra. Wa kana sababun nuzuli hadhi surah, apa penyebab turunnya Al-Quran ini? Ini namanya asbabun nuzul. Hadis surah, yakni surah Al-Ikhlas. Qala Ubay bin Ka'ab, telah berkata Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah As-Sa'bi, wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Apa turunnya? Ijtama'a kuffarun Makkah. Pada saat itu para dedengkot kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka itu semuanya. Wahum Amir ibnu Tufail, Zaid bin Qais, wa ghairuhum, yaitu mereka terdiri dari Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, wa ghairuhum, dan yang lain-lain. Hadaru, mereka semua hadir. Wa qalu, mereka semua berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sif lana rabbuka, gambarkan kepadaku bagaimana Tuhanmu. Amin zahabun, apakah Tuhanmu dari emas? Au min fiddatin, atau Tuhanmu dari perak? Au hadidin, atau Tuhanmu dari besi? Au nuhasin, atau Tuhanmu dari tembaga? Fa in ilahunana min hadhil asya'a, sementara Tuhan-Tuhan kami dari begituan. Itu. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari besi, ada yang dari tembaga, kata kaum kafir Quraisy. Faqala Nabi, maka menjawab Nabi alaihi salatu wasalam, ana Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah. Inna Allah la yusbahu say'an, sesungguhnya Allah tidak menyerupai apapun. Wala aqulu lahu say'an, dan aku tidak akan mengucapkan baginya sesuatu min tilqa'i nafsi, yang terdiri dari hawa nafsuku.
fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah, maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyapai Allah yang maha esa. Itulah sejarah kenapa surah Al-Ikhlas diturunkan. Nah, kalau Al-Quran turun itu namanya asbabun nuzul. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Bedain tuh. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul.